Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Dan segera kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami rindu untuk kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami merasakan urapan-Mu turun atas kami di ibadah ini Tuhan. Biarlah kami mau merasakan Tuhan, Kau Allah hadir bagi kami, setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nanti. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat
benar Tuhan, kami sungguh merindukan lawatan-Mu, urapan-Mu di setiap perjalanan kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, tidak menentu situasi kondisi kami Tuhan di dunia ini. Tapi satu yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami, melepaskan kami dari pandangan-Mu Tuhan dan genggaman tangan-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, baik yang ada di ruangan ibadah ini, kami pelayan-pelayan-Mu, maupun semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau ampuni segala kesalahan kami Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu terlebih Tuhan. Kau melihat kami Tuhan, merindukan setiap minggu, setiap harinya Tuhan. Kami selalu diberkati, diajarkan oleh firman-firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau bersuka cita memuji Allah kita. Kita mau serukan kepada Allah kita. Tuhan, ku kan bangkit bagi nama-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, Raja, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, Raja. Ya Allah, Raja. Ya Allah, Tuhan. Amin, puji Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan kepadamu ini Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah manis Kau dengar setiap ucapan syukur kami. Kami mau bersiap Tuhan, mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami selalu memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan biarlah kami bersuka karena nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan merupakan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Bapak, sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen. Biarlah Tuhan kami mohonkan untuk roh Allah turun, urapan Tuhan, hikmat Tuhan turun Tuhan atas Bapak Pendeta Stephen untuk menyampaikan setiap firman-Mu yang sudah disiapkan Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kau urapi kami Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman itu Tuhan Kau mampukan kami, agar setiap firman menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan setiap firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya ini. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Karena itu kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat-ayat ini adalah sebuah rangkuman khotbah yang disampaikan Yesus ketika dia sedang berkhotbah di bukit. Ada banyak pesan-pesan yang disampaikan Tuhan kepada umat-umat Tuhan waktu itu yang sedang mendengarkan ceramah dia dalam sebuah kelas yang begitu luar biasa, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Saya ingin menyoroti pada ayat yang ke-24 dikatakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa yang dimaksud dengan Mamon? Mamon berasal dari kata Aram yang dicatat dalam bahasa Yunani yang artinya adalah rumah harta benda. Dalam kitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak diterjemahkan lagi. Artinya mamon ya sudah ditulis dalam bentuk kata mamon. Jadi kita harus melihat dalam pengertian aslinya, yang dimaksud dengan mamon adalah rumah harta benda. Apa yang dimaksud dengan rumah harta benda atau mamon? Dia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama artinya merendahkan atau mencari keuntungan secara tidak benar, atau juga keserakahan, atau juga sesuatu yang sifatnya materi, yaitu uang atau harta benda. Itu yang dimaksud dengan mamon. Menariknya di sini adalah ketika Yesus memberikan perbandingan antara mamon dengan Yesus, atau dikatakan Yesus versus mamon, ya kan? Nah, menjadi menarik di sini adalah kenapa Yesus membandingkan antara Tuhan dengan mamon, dengan harta benda tadi. Kenapa bukan dengan iblis, dengan setan, atau dengan hal-hal yang lain? Tetapi dia memberikan perbandingan dengan mamon, yang dimaksudkan dengan harta benda. Di sini kita bisa melihat betapa mamon ini memiliki pengaruh yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mamon, harta benda, kita merujuk pada sesuatu yang lebih sederhana, katakanlah uang. Yesus versus uang.
Kalau kita dikasih pilihan, kira-kira kita memilih yang mana? Memilih Yesus atau memilih uang? Ada satu sedikit ya, saya ingin memberikan atau membuka pandangan kita. Ada satu YouTuber yang pernah saya nonton, kontennya kira-kira begini. Dia punya 3 benda. Satu kitab suci, satunya lagi nasi kotak, dan satunya amplop yang berisikan uang. Dia datang ke jalan, ketemu dengan pengamen, pengemis, anak jalanan, pemulung. Kemudian dia menawarkan ketiga benda tadi. Pilih salah satu. Mau pilih kitab suci, mau pilih nasi kotak, atau mau pilih amplop yang berisikan uang. Jadi dia sebutkan di dalam amplop ini ada uang. Yang ini nasi kotak, di dalamnya ada nasi dan teman-temannya. Yang ini kitab suci. Mengejutkan sekali adalah dari sekian banyak yang dia jumpai, kurang lebih 80% orang-orang memilih 2, antara nasi kotak dan uang. Yang memilih kitab suci itu hanya sedikit. Ya, walaupun alasan mereka, di rumah saya sudah punya kitab suci, tapi uang belum ada, makanan tidak ada. Tapi orang lebih memilih yang namanya uang atau makanan dibandingkan dengan kitab suci. Ini sebuah gambaran yang sederhana, di mana memang daya tarik mamon itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga mengapa Tuhan mengangkat ini pada konteks khotbahnya di bukit. Begitu seriusnya Tuhan mengangkat konteks ini, mengajarkan kepada kita bahwa orang akan mengabdi kepada 2 tuan. Yang satu mamon, yang satu Tuhan. Dan Yesus mengingatkan bahwa tidak mungkin orang mengabdi kepada 2 tuan. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi kalau ada orang berkata dia mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi juga dia mengabdi kepada mamon, itu tidak mungkin. Karena pengaruhnya begitu luar biasa. Kita lihat seberapa besar pengaruh mamon dalam kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini pesan penting dari Rasul Paulus kepada seorang Timotius. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan mamon atau kekuatan uang itu sangat besar mempengaruhi kehidupan kita. The power of mammon itu memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Alkitab sudah diingatkan beberapa orang telah menyimpang dari iman karena cinta akan uang. Ini penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih mengutamakan mana dalam kehidupan kita?
mengutamakan harta benda, kekayaan, uang, atau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Ada satu tantangan yang pernah Tuhan berikan kepada seorang muda yang kaya, yang dicatat dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 22. Mari kita bacakan dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, satu ketika orang muda ini ketemu Yesus. Dalam perjumpaan itu dia ingin bertanya apa yang harus dilakukan oleh dia untuk dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Orang muda itu bertanya, apa perintahnya? Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda ini kelihatan mendapat angin segar. Dia merespon dan dia mengatakan, "Oh, semuanya itu sudah kuturuti. Tidak ada yang kurang, apalagi yang kurang, tidak ada." Dia melakukan seluruh isi hukum Taurat, karena itu mengacu dari hukum Taurat. Lalu Yesus memberikan tantangan terakhir dalam hidupnya. Kalau kamu mau ikut aku, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pada bagian inilah orang muda itu tidak sanggup melakukannya. Alkitab mencatat dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Tantangan pertama tadi bagian menghormati orang tua, tidak berdusta, tidak berzina dan sebagainya, dia mampu melakukan. Tapi ketika berbicara tentang harta benda, harta yang dia miliki, harta yang banyak, maka dia tidak sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Di sini kita melihat betapa kekuatan mamon atau harta itu sangat mengikat kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan kalau kita tidak mampu mengendalikan kehidupan kita. Kenapa demikian? Kita kembali pada Injil Matius tadi. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 23 dikatakan begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Dalam terjemahan lain kata janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih lengkap,
Dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi untuk diri kamu sendiri, untuk pribadi kamu sendiri. Artinya begini, pada prinsipnya hidup di dalam berkat Tuhan itu adalah rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah berencana kita hidup di luar berkat, hidup melarat, miskin dan sebagainya. Karena janji Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah kita tidak mengumpulkan harta untuk pribadi kita. Karena itu merujuk kepada potensi kita menjadi serakah, menjadi rakus, menjadi sombong dan tamak dalam hidup ini. Dan ada banyak orang yang hidup di dalam kerakusan, ketamakan, hidup di dalam kepentingan pribadi sendiri, tidak mengutamakan orang, dan akhirnya dia tidak tahu lagi tentang perintah Tuhan. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya harta di surga adalah keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana kehidupan kita? Kita membangun hidup ini dengan baik. Apa yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini? Adalah kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan kita tidak boleh hidup dalam berkelimpahan berkat. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus bisa mengerti ketika kita hidup di dalam berkelimpahan berkat, itu tidak boleh mengikat kehidupan kita. Tadi sudah dikatakan ada beberapa orang yang akhirnya jatuh oleh karena uang, oleh karena harta. Mereka meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang rajin berdoa. Dia setia ke gereja, beribadah, melayani Tuhan. Dia menuruti semua apa yang disampaikan firman Tuhan supaya hidupnya diberkati Tuhan. Ketika dia sudah diberkati Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Karena itu Yesus memberikan perbandingan antara Allah dan Mamon. Kita hanya bisa berhamba kepada Allah, bukan kepada Mamon. Jangan dia yang memperhamba kehidupan kita. Ada banyak orang yang diperhamba oleh uang atau oleh harta benda. Sehingga pengendalian diri itu tidak dia lakukan dalam hidupnya. Dia kehilangan konsentrasi dia di dalam dia mengikut akan Tuhan. Tidak ada yang lebih utama dalam kehidupan kita ini kecuali Tuhan. Hari-hari ini kita banyak sekali tantangan dan persoalan yang terjadi, yang berkaitan juga dengan goncangnya ekonomi dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak rumah tangga yang nyaris hancur, nyaris terpecah bahtera rumah tangganya hanya oleh karena harta benda. Mungkin suami atau istri tidak bekerja lagi, kena PHK, atau mungkin menurun income, pendapatan dalam usaha karena terdampaknya COVID-19. Kalau hati kita kepada harta, maka itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Karena seiring berkurangnya harta, maka kita menjadi tidak ada damai sejahtera. Keluarga menjadi berantakan. Tapi kalau hati kita kepada Tuhan, apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau hati kita hanya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, maka goncangan ekonomi apapun yang terjadi, kita tetap akan setia. Keluarga kita akan tetap utuh dan bahagia. Kita akan tetap mempertahankan rumah tangga kita, keluarga kita, iman kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang akhirnya dalam tanda petik menjual Tuhan demi harta atau uang. Ini yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu dia memberikan pesan di dalam khotbahnya di bukit itu tadi, supaya kita tidak menghambakan diri kepada dua tuan, kepada Mamon dan kepada Allah. Karena pasti akan ada yang dikhianati. Tapi mari kita menghambakan diri kepada Allah.
Biarkan Dia yang mengatur jalan hidup kita. Seburuk-buruk apapun pengalaman hidup kita alami dalam hidup ini, selama kita masih berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan khotbah pada saat ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memegang kehidupan kita dan mengendalikan totalitas kehidupan kita. Karena itu tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada harta dunia yang gemerlap, yang berkilau-kilauan, yang menarik hati, yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam kegelapan dosa dan merusak semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hari-hari ini kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu siapkan hati kita untuk kita berdoa. Dan kita angkat pujian Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau yang menjadi tempat jawaban dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami kebimbangan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan datang dalam kehidupan kami, memberikan kepastian langkah hidup kami Tuhan. Apa yang harus kami pilih dalam hidup ini, kami tetap memilih berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sudah berlangsung pada saat ini. Jemaat Tuhan yang sudah mengikutinya di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan kuasa Tuhan. Dalam keadaan apapun kondisi hidup mereka hari-hari ini, hanya Tuhanlah harapan hidup mereka satu-satunya. Tuhan datang menjamah dan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati kami semua di tempat ini yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Yuk kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 4 Maret 2021, renungan doa puasa oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Kamis 4 Maret 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, kita ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Untuk minggu depan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan dan mengikuti perjamuan kudus. Untuk anak-anak sekolah minggu, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma. Selamat ulang tahun kepada Bapak Tanto yang berulang tahun tanggal 25 Februari 2021. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.